Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu kembali pada materi PAI dan Budi Pekerti kelas 5 SD MI. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, baiknya terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baik anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini, ibu akan membahas pelajaran 9, yaitu tentang indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun materi yang akan ibu bahas, yang pertama tentang pengertian salat tarawih, kemudian cara mengerjakannya, pengertian tadarus Al-Quran, dan yang terakhir adalah tata cara tadarus yang baik. Mari kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian salat tarawih. Apakah pengertian daripada salat tarawih? Salat tarawih berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Karena itu, salat tarawih itu adalah salat yang dilaksanakan dengan santai dalam waktu yang panjang. Secara umum, salat tarawih disebut juga dengan Qiyamul Lail Ramadan, yaitu salat yang dilaksanakan atau dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Hanya ada pada malam bulan Ramadan saja, tidak pada malam-malam yang lain. Nah, hukum melaksanakan salat tarawih ini adalah sunnah muakkad. Artinya, salat sunnah yang sangat dianjurkan, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Salat tarawih boleh dilakukan dengan cara sendiri, tetapi lebih diutamakan dengan cara berjamaah. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah melakukan salat isya hingga terbit fajar. Cara mengerjakannya, salat sunnah tarawih ini sama seperti salat-salat sunnah lainnya, seperti salat duha ataupun salat tahajud. Yang membedakannya itu adalah niatnya saja. Nah, nanti kita baca niatnya bersama-sama. Jumlah rakaat salat tarawih ini ada beberapa perbedaan jumlah rakaatnya. Namun di Indonesia biasanya masyarakat kita memakai atau melaksanakan dua saja yang berbeda. Yang pertama biasanya dilaksanakan dengan 8 rakaat salat tarawih ditambah dengan 3 rakaat salat witir, maka jumlah rakaat keseluruhannya adalah 11 rakaat. Yang kedua, ada juga yang melaksanakan dengan 20 rakaat salat tarawih, kemudian ditambah dengan 3 rakaat salat witir, maka keseluruhannya menjadi 23 rakaat. Jadi umumnya di Indonesia itu ada dua pelaksanaan, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Dengan ketentuannya, setiap 2 rakaat salat dengan 1 salam.
Nah, ini niat sholat tarawihnya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunat tarawih 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anak ibu, ada lagi amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, yaitu tadarus Al-Quran. Biasanya anak-anak ibu banyak melaksanakan tadarus Al-Quran setelah selesai salat tarawih. Nah, apa itu tadarus Al-Quran? Berasal dari kata darasa, yang berarti mempelajari, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi, tadarus Al-Quran itu berarti adalah mempelajari Al-Quran. Kegiatan tadarus umumnya dilakukan di masjid atau musala dengan cara bersama-sama, tetapi boleh juga dilakukan sendiri di rumah. Tetapi sebelum membaca Al-Quran, ada tata cara tadarus yang baik yang harus kita laksanakan. Nah, membaca Al-Quran ini tidak sama dengan membaca kitab ataupun buku-buku lainnya. Membaca Al-Quran atau tadarus memiliki adab-adab yang harus kita laksanakan. Adapun ketentuannya, yang pertama adalah hendaknya kita suci atau bersih dari hadas, yaitu dengan cara berwudu terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, hendaknya kita membaca ta'awuz dan basmalah. Adapun bacaan ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bacaan basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tempatnya bersih. Jadi kita pastikan tempat kita ingin melaksanakan tadarus itu bersih dari hadas dan najis. Selanjutnya, menutup aurat. Jadi anak-anak ibu sebelum membaca Al-Quran, hendaklah berpakaian yang rapi yang menutup aurat-aurat kita. Berikutnya menghadap kiblat. Kemudian tidak tergesa-gesa saat membaca Al-Quran. Hendaklah membaca Al-Quran itu dengan tenang, dengan santai, supaya tajwid-tajwidnya bisa dibaca dengan benar, kemudian makharijul hurufnya bisa dibaca dengan tepat, sehingga mengurangi kesalahan-kesalahan kita ketika membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya ketika kita membaca Al-Quran bersama-sama dengan teman kita di masjid ataupun di musala, hendaklah kita tidak berbicara di depan Al-Quran ataupun kita bercanda, bersenda gurau dengan teman-teman di depan Al-Quran. Nah, adab-adab ini hendaklah kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita hendak membaca Al-Quran. Ini yang bisa Ibu sampaikan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan bisa kamu laksanakan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan pada bulan Ramadan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.